Gue netes darah kayak orang kayak gantung diri. Iya. Gitu bang. Darahnya netes sampai ke tanah. Makanya itu. Kabut yang turun di kiri dan kanan gue tuh tadinya cuman ya lo tahu kabut kan kayak gitu Iya, kayak iya. asal. Ini lama-lama tuh kayak ngebentuk kayak wujud bang. Tapi di kiri kanannya gue. Ini kayak tapi gue nggak bisa ngejabarin itu kuntilanak, pocong atau dan lain sebagainya, gue nggak tahu. Pokoknya dia ngebentuk kayak orang aja. Pada berjejer di pohonan loh kiri kanan. Di Tuh pinggir. rapet banyak banget. Dan di situ jalannya anak-anak, kecepatan anak-anak meningkat. Kayaknya yang ngelihat bukan gue doang. Kayaknya mereka yang ngelihat juga. Soalnya kayak saling bertabrakan bang jalannya. Gue duluan. Gue bilang nih orang pada kenapa gitu. Gue juga takut. Sebenarnya gue takut. Cuman gimana ya? Gue mikirnya kalau gue takut juga yang mau di belakang siapa gitu kan. Ya udah tuh dari situ akhirnya gue coba ngalahin rasa takut gue, karena memang kalau seandainya gue ikutin rasa takut gue hasilnya nggak bakal bagus deh. Dari situ kita terus jalan nanjak lagi, sampailah kita di pos 4 Arban. Nah di pos 4 Arban, dari pos 4 Arban ke pos 5 itu nggak ada masalah. Dan karena memang udah malam bang, jadi kita putusin buat ngecamp di pos 5. Pos 5. Di Tanjakan Asoy. Udah kita putusin di sini aja, soalnya udah malam banget, sekitar jam 9 atau setengah 10 kalau nggak salah sana. Niatnya kita kan, target kita di pos 6 tuh. Niatnya kita di pos 6 buat camp terakhir. Jadi kalau buat mau summit nggak terlalu jauh-jauh banget jaraknya ke puncak. Tapi karena emang udah kelelahan juga, gue lihat peserta udah pada lelah, jadi akhirnya gue putusin buat di pos 5 aja. Lagi-lagi karena udah dingin, gue udah nggak mikirin apa-apa, gue udah lelah, gue putusin buat tidur bang. Sempat dibangunin, bang makan bang. Iya, gue tidur aja gue bilang gitu. Nah sekitar jam berapa ya, jam 12 atau jam berapa, gue kebelet kencing nih. Akhirnya gue keluar nih tenda sendiri, udah dingin banget, gue pakai sendal, terus gue jalan tuh. Jadi dari posisi tenda gue itu ada jalan ke sebelah kanan. Jalannya gue ngencing nih bang, kencing. Tiba-tiba gue denger kayak suara jejak orang jalan. Suara jalan kaki. Jalan kaki. Nah nggak lama bener ada 2 orang pakai tas keril jalan bang, lewatin gue. Arahnya ke arah sana. Karena memang gue di sana malam dan gue nggak sempet orientasi medan, jadi gue pikir di sana masih ada tempat camp. Ini orang negor gue juga kagak. Jadi jalan-jalan aja gitu, jalan-jalan aja. Dalam hati gue, ya mungkin thanksin kali ngeliat gue anjing gitu kan. Gue juga thanksin mau negor dia gitu kan. Nah, jadi udah nggak jadi masalah, gue juga nggak negor sama sekali. Di situ gue selesai ngencing, udah gue masuk lagi dalam tenda. Sekitar jam 3 gue denger suara Porta teriak sahur. Mungkin pikir gue itu buat nandain buat summit kali. Karena kalau dari pos 5 itu kalau memang mau dapat view yang bagus, summit di jam 3 pagi. Jam 3. Nah, karena lelah banget, masih capek, gue putusin buat tidur terus bang. Sekitar jam 5:30 pagi bangun nih. Anak juga udah pada bangun, akhirnya kita sarapan, akhirnya kita mutusin buat summit jam 5:30 pagi. Ngaret sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Udah pada mau summit, ayo deh bang, ya udah kita berangkat. Bawa stok air, 31 orang jalan, gue yang ngeliderin. Ya tuh, sampai di pos 6 nggak ada masalah, sampai di pos 7 nggak ada masalah, sampailah kita di simpang Apuy bang. Di pos simpang Apuy itu gue sempat ketemu sama pendaki asal Bogor, ceweknya 2, cowok 1. Itu ngobrol lagi. Nah kita jalan lagi sampai di pos 8 Goa Walet. Nah di pos 8 Goa Walet yang tadi cerah tuh, pagi itu cerah banget bang. Tiba-tiba hujan gede. Dan karena HT gue yang bawa kita bawa HT, tapi kita nangkap sinyal dari porter Gunung Ciremai. Nah di sana menyatakan di puncak Gunung Ciremai itu terjadi badai. Jadi gue lihat sih memang dari titik
titik gue berdiri, gue lihat sih kayak ada orang turun. Jadi ranger tuh pada pukul mundur semua, pada narik jangan sampai ada yang di atas puncak Gunung Cermai lagi. Nah, hujannya gede. Anak-anak pada melipir turun ke bawah bang, ke Goa Walet. Tinggal gue doang nih sendirian di atas. Kenapa gue nggak mau turun? Pertama, gue ngeliat Goa Walet serem. Dan kedua, gue ngeliat pendaki lain selain teman-teman gue. Itu banyak banget. Kalau seandainya dibilang itu seorang pendaki, ya dia seorang pendaki. Tapi setahu gue yang turun ke bawah itu cuman teman-teman gue doang, sama 3 orang Bogor. Iya, itu doang. Yang lainnya gue nggak tahu siapa. Iya seriusan. Gue sampai disusulin bang sama si Teddy. Bang Lukas, ayo turun, bahaya. Soalnya yang ini kencang banget. Badan gue udah nguyung gitu bang, udah nguyung aja. Gue bang itu siapa nih bawa? Udahlah. Akhirnya gue coba lagi-lagi, gue bodo amat lah. Udah akhirnya gue turun. Nah pas sampai di Gua Cermai itu, pendaki yang tadi gue lihat dari atas itu gak ada. Jadi benar-benar yang gue lihat cuma teman-teman gue doang di situ. Berarti siapa tadi? Nah, itu pertanyaannya. Sampai sekarang gue nggak bisa jawab. Tapi setelannya pendaki. Dan bukan pendaki sekarang sih. Setelannya pasti pakai celana lepis kayak gitu-gitu bang. Iya, kayak jaket-jaket jadul, Converse dan segala macam kayak gitu-gitu. Karena hujan, kita bikin gali nih. Kita gali tanah, terus ditaruh jas hujan. Karena emang udah nggak ada air lagi kan. Nah itu jas hujan itu buat nampung air. Kita bikin makanan di Goa Walet sambil nunggu hujan reda. Nah, gue liatin cewek orang Bogor tuh lagi sila terus begini. Ini aja. Akhirnya gue samperin. Hujan reda, gue ajak keluar. Yuk, biar kena kejemur matahari. Iya bang, akhirnya keluar. Ngobrol. Ternyata dia punya riwayat asma. Ya, dia punya asma. Dan dia bawa alat yang buat alat bantu pernapasannya. Oksigen itu. Ya, dan parahnya lagi alat itu udah habis. Nggak bisa ngebantu bang. Bukan habis, nggak bisa ngebantu. Gue tanya, lu muncak bertiga? Nggak bang, saya ikut open trip, dia bilang gitu. Dari Bogor. Lo yang lain pada kemana? Udah pada duluan. Ini lu ditinggal? Iya. Banyak kasus kayak gini bang. Banyak kasus pendaki yang open trip itu ditinggal. Parah sih kalau gue bilang. Dari sana gue buka sarung tangannya, bener sama kayak Teddy biru. Maunya di biru. Begitu nyesek, napas itu udah nggak bener bang. Ya gitu mulu. Udah akhirnya gue teriakin lagi, gue suruh ambil bawang putih, gue patakin, gue suruh telan. Pertama kali ditelan sama dia terus dimuntahin. Pak, paksain makan gue bilang gitu. Iya bang. Akhirnya buat kedua kalinya akhirnya ditelan sama dia. Lo Samit bawa apaan? Gue bilang gitu. Cuman bawa air 1 liter, yang sisanya tinggal segini. Bertiga lu. Gue bilang, lu nganter nyawa apa gimana sih? Gue bilang gitu ya. Kok muncak sembarangan banget gitu loh. Lu nggak prepare maksud gue. Ini parah sih gue. Udah akhirnya anak-anak tuh gue panggil. Tadi mana? Sosis, bagi. Gue bilang akhirnya diambil sosis, diambilin makanan yang lain. Gue minta teh pahit anget. Gue kasih tuh. Kak makan, terus minum teh hangat. Nah, udah dari sana, lo bertiga gue evakuasi ya, jangan terusin ke puncak. Tapi batu nih cewek bang, dia maksain buat ke puncak lo. Akhirnya dari situ gue marah-marah, terus gue ngomong juga, udah kak, puncak bisa kapan lagi, gunung nggak bakal kemana-mana. Kalau emang sehat, puncak lagi nggak apa-apa. Udah akhirnya dengan gue bujuk. Akhirnya mau juga. Udah tuh, dari situ kita putusin buat puncak nih, karena gue dengar dari HT udah kondusif di puncak Gunung Cermai. Udah dari situ, yang lain udah pada duluan nih, tinggal gue sama orang Bogor. Jadi orang Bogor itu kan 3, ceweknya 2, lakinya 1. Jadi yang gue evakuasi 2 orang nih, yang cowok 1 sama cewek 1 yang sakit itu. Yang 1 lagi cewek orang Bogor itu ngikut kawan-kawan gue. Ngikut ke puncak Gunung Cermai. Nah, naik nih kayak bebatuan gitu, naik ke atas, baru banget, udah nyampe di atas, gue mau jalan, tuh cewek jatuh bang. Wah, jatuh. Wah, gue kaget, gue balik lagi,
Gue coba bangunin, gue ngambil alatnya dia dari jaket, kompak kan. Itu udah nggak ini sama sekali, udah nggak ada gunanya sama sekali alat itu. Gue bilang, gue bilang, Kak istirahat dulu, enakin badan dulu. Nah nggak lama dari HT nih ngontek nih gue nih, Bang Lukas di mana posisinya? Baru di atas gua walet, Ted. Kenapa? Gini bang, anak-anak pengen lo tetap naik. Nggak bisa Ted, gue evakuasi orang nih, gue bilang gitu. Nggak, ini ada 2 orang yang mau turun. Jadi Bang Lukas naik tetap ikut kita. Ini yang evakuasi ada 2 orang dari anak-anak. Nah, akhirnya gue nanya sama orang Bogor, gimana Kak, Bang, gimana nih? Udah Bang Lukas naik aja. Kalau emang temennya beneran mau gantiin, udah, ntar nggak apa-apa. Nah, nggak lama temen gue yang 2 orang ini nyamperin gue nih, Bang, lu naik aja bang, anak-anak butuhin lu. Udah, akhirnya gue coba pikirin lagi nih matang-matang, karena gue juga mikirinnya ini orang sakit nih, nyawa loh, pikirin gue gitu kan. Udah, akhirnya gue putusin buat naik. Nah temen gue sampai ngeliatin nih orang Bogor tuh bener-bener sampai ngilang ketutup kabut bang, baru naik ke atas. Dari situ gue coba naik ke atas. Singkat cerita, sekitaran jam 11 atau jam berapa gue agak lupa. Ambillah kita di puncak Gunung Cemai. Terus kita bikin video, kita bikin dokumentasi, foto-foto. Nggak lama, nggak sampai 1 jam kita turun lagi. Karena gue mikirnya gini, gue mau lihat keadaannya orang gitu. Gue lari bang, gue cepet gue, udah flash, aja turun. Cuma beberapa jam doang gue sampai lah tuh, singkat cerita gue sampai di pos 5. Nah, kebetulan sebelumnya lagi pas gue ngobrol-ngobrol itu, yang cowok bilang, tenda lo sebelah-sebelahan nih bang sama gue. Nah, sampai di situ, gue cari nih tendanya yang dimaksud sama si cowok ini nih, pendaki orang Bogor ini. Sampai di tendanya mereka, gue lihat nih cewek lagi makan. Alhamdulillah selamat kan yang dikira. Terus gue tanya, ketua open trip di sini siapa? Semua mata tertuju sama gue semua, pada ngeliatin. Ketua open trip di sini siapa? Nggak ada yang pada mau ngaku bang. Akhirnya di situ gue maki-maki lah. Lo tau nggak? Gue ketemu temen lo ini di gua walet mau mati, gue bilang gitu. Lo kalau mau bikin open trip tanggung jawab, gue bilang gitu. Ini nyawa orang lo. Kalau kenapa-napa sama nih orang, siapa yang mau tanggung jawab di sini, gue bilang. Itu pada diem aja, pada nunduk. Yang tadi pada ngeliatin gue sewot-sewot itu pada nunduk aja. Gue sampai ditarik kawan gue, bang udah bang. Ntar dulu, gue bilang gitu, gue nggak demen nih open trip kayak gini. Ya kita juga bikin open trip, tapi gue 30 orang gue bener-bener gue tanggung jawab kok, nggak lepas dari mata gue gitu loh. Karena nyawa orang, lagi-lagi nyawa orang, siapa lagi sih yang mau ngebantu kita di gunung gitu kan? Iya bener. Iya, cuman diri kita doang sama kawan-kawan gitu. Dari sana, udahlah itu gue tinggalin, masak nih kita masak sambil nunggu anak-anak juga yang masih arah turun. Sekitaran jam 2, jam 3 gitu. Kita makan bareng. Biasa lo orang Indonesia habis makan tidur bang. Akhirnya kita ketiduran. Dan harusnya hari itu kita turun bang. Karena kan charteran mobil kan emang hari itu harus dipastikan untuk turun. Ngaret nih bang, akhirnya kita tidur bangun jam 9 malam. 9 malam, waduh udah kemalaman gitu kan. Duduk bangun ini, weh bangun, balik. Ntar gue takutnya ditinggal bang sama mobil, gitu kan. Jadi deh, akhirnya kita putusin buat balik. Packing lagi, tenda udah masuk semua. PR lagi nih, masalah sampah. Ada 2 gunungan sampah yang gede-gede banget. Sampah pertama, berat. Beratan lagi gue pilih sampah yang pertama. Karena gue pikirnya kok nggak ada yang nyolek nih sampah gitu kan, kok nggak ada yang nyolek sampah nih. Udah gue buka tas bagian atas, gue ambil webbing, satuin lagi. Nah sampahnya gue deketin ke tas gue, terus gue ikat. Jadi gue kayak bawa kulkas gue banget, gede banget tas gue sumpah ada. Gue bawa tas kapasitas 4,5 liter ditambah sampah tuh gede banget gitu. Udah tuh. Anak-anak pada nanya nih, bang, estimasi waktu turun kira-kira berapa jam ya? Jam 12 juga nyampe gue gitu, gue bohong-bohongin. Oh pada semangat, oke. Udah kita doa, baru dari doa hitung fisik 1 sampai 31 orang, termasuk gue orang paling terakhir. Nah dari sana kita trek malam tuh kan, kita trek malam. Oh turun malam? Turun malam bang, jam 10 malam bang start, jam 10 malam start. Jadi dia turun dari pos 5 sampai di pos 4 nggak ada masalah. Nah dari pos 4 ke pos 3 lagi-lagi kejadiannya yang sama. Jadi kayak yang tadi kabut, ya itu lagi penampakannya gitu lagi.
Nah, itu sepanjang trek Di perjalanan, situ Bang. posisinya betul. Iya. Di sekeliling di kiri kanan kita gitu, di kiri kanan kita. Itu jalan cepet-cepet banget, Bang, turun. Iya. Dan lagi-lagi kayaknya semuanya ngelihat penampakan itu. Cuman gue nggak bisa ngejabarin itu bentukannya kayak gimana. Cuma bentuknya kayak orang, Bang. Putih doang, putih. Dibentuk gitu. Nah, dari sana dan lagi gue ngerasanya di belakang gue kayak ada orang. Padahal Kayaknya- paling belakang. Kan gue pastiin gue orang paling belakang gitu kan. Begitu. Gue sempat tengok ke belakang pertama. Emang gak ada. Jalan lagi. Ngerasa lagi makin dekat. Gue tengok lagi, gak ada lagi. Nah, ketiga kalinya kayaknya kayak persis di belakang gue persis gitu, Bang. Gue coba nengok, tahu-tahu, plak. Gue digaplok, Bang. Ini headlamp gue sampai mencong, begitu mati. Posisi langsung mati. Nah, pohon yang di depan gue tuh bergerak. Padahal nggak kesentuh gue. Itu gerak. Nah, teman gue yang di depan, persis di depan gue, nanya, Lukas, lo kenapa? Alibi gue kesandung akar. Bilang gitu. Gue spontan aja ngomong, enggak, gue kesandung akar. Gue nggak ngomong gue digampar. Gue sempat nengok lagi. Siapa yang nabok gue? Sebelumnya sih gue ngomong gini, sebelum gue ditabok itu gue ngomong kayak gini. Udah kayak, gue cuma mau pulang, gue nggak mau ngapa-ngapain gitu loh. Jangan ganggu gue, rese banget sih lo, gue gituin, Bang. Rese banget sih lo. Nah, pas gue nengok ketiga kalinya, pak, sakit, Bang. Beneran sakit. Cuman setelah sampai rumah nggak kenapa-napa sih. Biasanya kan kalau kayak gitu ada lah bengkak atau gimana, gue nggak kenapa-napa. Cuma berasanya pada saat itu gue sakit doang. Singkat cerita, kejadian kayak gitu udah gue lewatin, sampailah kita di pos 3. Nah, di pos 3 kita sempat nge-break, sekitaran setengah jam. Lanjut lagi nih, kita turun ke pos 2. Nah, di pos 2 itu menuju ke pos 1 Cigawung. Nah, tim gua paling belakang, tim gua paling terakhir di tim 3, yang namanya Ai ini minta nge-break, Bang. Ngantuk dia bang gitu. Bang Lukas, nge-break dulu, ngantuk. Yaudah deh, duduk, bilang gue udah suruh pada duduk. Nah, kita duduk nih di trek. Perasaan gue gini deh, Bang, gue kayak baru merem, terus tiba-tiba dibangunin. Bang, bangun. Nggak taunya, lo tau gak, gue di situ tuh udah 1 jam, Bang. 1 jam? Iya, tidur udah 1 jam. Yang sih teman gue, kita tidur lama banget ini 1 jam. Tapi perasaan gue tuh baru merem, tiba-tiba gue bangun lagi gitu loh. Sesingkat itu, tapi 1 jam loh. Iya, gue lama gokil. Dan dari situ nggak lama, kita sampailah di pos Cigawung. Pos Cigawung kita sempat nge-break setengah jam. Nah, di situ gue baru benar-benar ngerasa gue tidur nih, Bang. Gue capek banget, gue lelah banget. Nah, setengah jam kita nge-break, akhirnya gue dibangunin lagi nih. Gue dibangunin lagi, bawa tas ransel lagi. Nah, kita langsung turun nih ke bawah. Sampai di mana yang paling depan ngeliderin namanya Ma'ruf. HT udah posisi udah mati. Ma'ruf komunikasi sama gue dengan cara teriak, Bang, ini kita kiri apa kanan ya? Nah, gue orientasi medan nih. Kayaknya jalur ini kalau ke kanan pasti kali mati. Kalau ke kiri motong. Tapi pastinya curam sih, pikir gue gitu. Nah, gue bilang, Rup, ambil kiri. Kenapa ambil kiri? Gue gak mau ketemu petapa itu lagi, Bang. Siang aja gue udah ngeri, apalagi malam. Gue takutnya yang gue lihat tuh bentukannya udah bukan petapa lagi gitu. Jadi gue pikir gue milih ambil kiri aja ketimbang gue ketakutan. Posisi gue di belakang gitu kan. Ambil kiri, Rup. Siap, Bang? Akhirnya ambil kiri. Nah, ambil kiri tuh melipir turun. Emang agak curam, Bang. Turun. Nah, dari sana jalur udah semakin lebar nih. Jalur semakin lebar. Udah mau menuju base camp. Nah, yang anehnya lagi, pohon-pohon pinus yang di sekitar kiri kanan gue tuh lama-lama di belakangnya itu ngebentuk. Gue kayak ngeliat tembok. Tapi adanya di balik pepohonan. Iya. Sepanjang perjalanan. Nah, yang ngelihat bukan gue doang. Ada yang nyeletuk, Bang, lu liat tembok gak? Iya, ngeliat. Jalan lagi. Nah, di mana gue berhenti nih, yang cewek negur gue, Bang, ini tembok apaan sih? Nah, alibi gue bilang sama mereka gini, ya mungkin ini peninggalan sejarah sini, tapi gue juga nggak tahu pastinya sih. Gue bilang gitu. Ya buat netizen coba cari tahu itu tembok apa yang gue lihat. Sampai sekarang gue nggak nemu jawabannya soalnya. Dan dari situ, udahlah jalan lagi, Bismillah. Nah, anehnya
si tembok ini lama-lama kayak ngebuka bang. Jadi gue kayak dari masuk ke dunia dimensi lain, terus tiba-tiba keluar. Gitu. Iya. Tapi posisinya tuh temboknya tetap ada di kiri kanan gue, gitu loh. Pohon baru tembok. Nah dari situ udah tuh lama-lama tuh tembok hilang. Makin jalan lama-lama tembok itu hilang. Sekitar 5 menit berjalan, gue nemu pintu gerbang hutan kan, yang selamat datang via Palutungan. Nah dari situ udah tuh kita udah temuin jalan aspal, azan subuh bang. Gila, dari jam 10 sampai azan subuh. Udah tuh kita jalan lagi. Udah ngedapetin hal yang mistis sama ketakutan. Sampai di base camp gue disemprot TNI bang. Kamu ini, wah habis bang, gue diomelin bang ini. Iya pak, saya minta maaf karena estimasi saya meleset, kita ketiduran dan segala macam. Udah gue minta, untungnya nggak ditinggal sih bang. Udah dari situ kita ke base camp, udah kita sempat ketemu porter juga, kita izin di sana, udah menyatakan kita turun dengan selamat. Nah dari situ sekitar jam 8 pagi habis sarapan kita prepare buat berangkat ke Bekasi. Sampai di Bekasi itu jam 12 siang sampai jam 12 atau jam 2 deh, gua agak lupa. Di sana kita briefing apa aja yang dialami di sana. Nah yang tadi gue bilang di akhir cerita gue bakal cerita apa yang dilihat Teddy. Jadi pada saat di pos 2 itu awalnya dia ngeliat kayak sebuah tali bang, ke bawah. Tali. Terus tiba-tiba dia ngeliat kayak suatu wujud cewek pakai jubah putih, mukanya nggak kelihatan, ini netes darah kayak orang kayak gantung diri. Gitu bang, darahnya netes sampai ke tanah. Makanya Teddy tuh sampai pucet banget. Bang Ted, seriusan lu kayak gitu? Iya bang, makanya gue ngeliatin lu, gue ketakutan itu pada saat itu. Nah sampai di pos 3 itu gue juga ngerasainnya, nih kayaknya nih cewek ngikutin gue. Untungnya dan alhamdulillahnya 31 orang termasuk gue selamat bang sampai di Bekasi. Estimasi 4 hari melenceng jadi 5 hari. Jauh banget asli. Tapi bisa sampai dengan selamat. Iya. Cukup menarik juga ya ternyata guys, cerita dari Bang Lukas ini. Pokoknya gue juga sih dulu pernah bang sebenarnya muncak, cuman sekali. Kemana? ke gunung nggak tinggi, cuma di Purwakarta, Gunung Lembu namanya. Oh Lembu, ya tahu. Nah, itu juga udah gak kuat. Padahal pas nanya ini tuh, nanya ke orang sininya, Pak kalau ke puncak kira-kira berapa jam? Setengah jam juga nyampe. Iya. Tapi treknya parah ya? Iya Lembu parah. Pas naik ternyata, waduh setengah jam di mana ini? Dibohongin. Aduh, parah. Pendaki itu pembohong tau. Bilangnya sebentar. Habis maghrib belum nyampe hujan. Iya? Aduh, parah banget. Tapi untung selamat. Itu sih, yang pasti harus kayak gitu. Harus selamat. Oke, terima kasih Bang Lukas. Sama-sama, Bang. Buat kalian, buat yang penasaran, buat cerita-cerita lainnya Bang Lukas, boleh di komen. Nanti lain waktu kita bisa undang lagi ya Bang. Siap bang, tenang aja. Karena ada beribu pengalaman kalau pendakian ya dari Bang Lukas. Pokoknya jangan lupa di support terus channel podcast horor kita supaya semakin maju dan semakin memberikan cerita-cerita horor yang membuat kalian merinding. Oh iya. Oke, terima kasih Bang Lukas. Sama-sama Bang. Kehadirannya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.